الشكر علينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الجمعة. أي هذا Babu sholatil jum'ati. Bermula ini suatu bab masih menceritakan, masih memberikan kita untuk mengenal dan lebih paham tentang bab yang mana pada bab ini menceritakan tentang sholatul jum'ah, yaitu tentang sholat Jum'ah. Dan kita paham dan kita tahu di antara usbu', di antara satu minggu itu ada hitungan 7 hari, yaitu Ahad, Isnin, Selasa, Arba', Khamis, Jum'ah, Sabat, kembali lagi ke Ahad. Kalau istilah kata ada hitungan hari-hari dalam hitungan tahun Masehi, ada juga hitungan hari-hari dalam hitungan tahun Hijriah, ada juga hitungan hari-hari di dalam tahun Haji Saka, seperti Wage, Pahing, Legi, Pon, ya. Nah, dalam Islam kita mengenal tentang hitungan hari dalam hitungan tahun Hijriah yang kita sering kenal, yang sering kita sebut dengan yaitu Ahad, Isnin, Selasa, Arba', Khamis, Jum'ah, Sabtu. Sedangkan di hitungan tahun Masehi ada yang berbahasakan dengan bahasa Inggris, ada juga yang memang meminjam dari bahasa Inggris dimasukkan di dalam bahasa Indonesia. Yang kita sering kita menanggalkan tahunnya adalah tahun Masehi, tapi cara ngebaca hari-harinya menggunakan yaitu hitungan tahun Hijriah. Dan itu pun alal maklum, karena masyarakat kita sudah terbiasa menyebutnya dalam satu minggu dengan sebutan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kembali lagi Sabtu dan Minggu, terus dan terus. Dor tasalsul, dia muter dalam hitungan minggu masuk ke bulan, dalam hitungan bulan masuk ke tahun. Maka terhitunglah dalam satu haul, dalam perputaran satu tahun. Namun ada kalanya tahun itu ada yang disebut tahun Masehi yang jumlahnya 365 hari, ada juga yang disebut dengan tahun Hijriah di bawah hitungan jumlah daripada tahun Masehi. Sebab kalau hitungan di dalam per bulan di antara bulan-bulan dalam tahun Masehi itu antara 30 dan 31, sedangkan hitungan dalam satu bulan dalam hitungan tahun Hijriah antara 29 dan 30 hari. Tapi dalam hitungan tahun Masehi itu ada istilah kata yang disebut tahun kehabisan. Jumlah pada tahun itu habis manakala kalau dibagi 4, seperti angka tahun 2000 habis kalau dibagi 4. Nah itu insyaallah ada pada hitungan yaitu pada di bulan Februari.
Makanya tahun kabisat di tanggal di jumlah hari dalam bulan Februari itu berbeda di luar tahun kabisat. Tapi dalam patokan ibadah yang kita gunakan itu adalah tidak lepas dalam hitungan tahun yang disebut dengan tahun Hijriyah. Yang sering kita dengar adanya bulan Ramadan itu bagian daripada hitungan bulan di tahun Hijriyah. Kemudian kita sering juga mengenal di bulan Haji, itu pun dalam hitungan bulan yang ada di tahun Hijriyah. Dan perkara ibadah yang kita lakukan dalam ibadah baik dalam hitungan ibadah per hari, ibadah per minggu, kemudian ibadah yang memang dalam hitungan 1 bulan dan 1 tahun perputaran penuh, dan kita menggunakan dalam hitungan yang disebut tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah adalah diawali ketika hijrahnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW min Makkah ilal Madinatil Munawwarah, dari Mekah ke Madinah. Sebab langkah Nabi dari Mekah ke Madinah di dalam perjalanan hijrah berbeda dengan ketika Nabi dalam keadaan Isra. Kalau Nabi dalam keadaan Isra, maka Isra'nya Nabi dari Makkah, dari kota Mekah ke Yerusalem atau Palestina. Pada bab ini menceritakan tentang babu sholatil Jum'ati, tentang bab sholat Jum'ah. Pada minggu kemarin sudah kita bacakan, qala Allah Ta'ala sampun ngedawuh Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa akhraja lan sampun mutakaken Al-Qadha'i wa Ibni Asakir an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, senantiasa muka-muka Allah memberikan ridhonya anhuma kepada, baik itu kepada Ibnu Asakir maupun kepada Abdullah bin Abbas. Qala ngedawuh dalam hal ini Al-Qadhi wa Ibnu Asakir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sampun ngedawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu hijjul fuqara, bahwasanya Jumat itu adalah merupakan satu nilai ibadah bagaikan ibadahnya orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji. Wa Syafi'i wa Ahmad, dan al-Imam Syafi'i Ahmad bin Idi wa Imam Ahmad an Sa'ad bin Ubadah, daripada Sa'ad bin Ubadah sayyidul ayyami indallah yaumal jum'ati wa huwa a'zam min yaumin nahar. Dinyatakan dalam hal ini bahwasanya yaumul jum'ah atau yaumul jum'ati wa huwa a'zam, yaitu merupakan a'zamu yaumil nahar, lebih agung, lebih gede nilai martabatnya daripada yaumul nahar, seperti pada hari raya Idul Adha wa yaumul fitr, pada hari raya Idul Fitri, wa fi khamsu khisalin, dan di dalam kejadian yang ada pada di hari-hari atau pada Jumat, wa fi khamsu khisalin fi khalaqallahu ta'ala Adam fi ahbaz minal jannah ila al-ardi wa fihi tufi wa fi sa'atin la yus'alul 'abd
maka la yus'alu, maka tidaklah ditanya al-'abdu seorang hamba fiha di dalam hari Jumat itu syai'an terhadap suatu perkara illa a'tahu, kecuali Allah memberikan kepadanya ya tugas kepadanya malam yas'al, yaitu suatu hal yang tidak menjadi pertanyaan atas dirinya. Oleh karena penting dan perlu bagi kita sekalian bahwasanya Jum'ah itu adalah hari dari bagian yang ada dalam hitungan satu minggu. Dan Jum'ah itu adalah merupakan ketentuan, ketetapan yang sudah tertulis di dalam Al-Quranul Karim, yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, "Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Padahal kalau hitungan itu maksudnya adalah ada ahadun, isnainun, atau salasun, arba'atun, khamsatun, yang mestinya sitatun. Yang mestinya Jum'ah itu dalam hitungannya sitah. Tapi ini tidak, melainkan Jum'ah. Berarti kata-kata Jum'ah memiliki satu historis yang agung. Kata-kata Jum'ah memiliki historis, yaitu tentang sesuatu yang Allah wujudkan, yang Allah jadikan di dalam perihal alam semesta ini, dan termasuk orang yang mendudukinya, termasuk diciptakan oleh Gusti Allah Nabi Allah Adam alaihissalam, dan akan berakhirnya dunia ini yaitu pada Yaumal Jum'ah. Oleh karenanya bagi Islam Yaumal Jum'ah itu sangat dikeramatkan, sehingga menjadi satu hal yang identik. Ketika ada hitungan malam Jum'ah, ada ketika hitungan hari-hari Jum'ah, maka baik malam Jum'ah maupun di hari Jum'ah dijadikan satu nilai ibadah. Dipakai sebagai nilai seperti wasilah. Kita berwasilah kepada Sayyidil Wujud. Kita memohon akan segala sesuatu harapan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam di dalam memperagakan, baik di dalam pembacaan surah Yasin, pembacaan ratib, pembacaan maulid, maupun segala puji-pujian. Apalagi di dalam Yaumal Jum'ah itu di dalam hitungan hari-hari di bulan yang mulia, seperti di bulan suci Ramadan maupun di bulan Rajab, atau terjadinya malam nisfu Sya'ban pas terjadi di malam Jum'ah. Kan tidak mustahil ketika nisfu Sya'ban jatuh wakenya di hari Kamis malam Jumat, dan itu sangat luar biasa kan, sangat dikeramatkan, wabil khusus oleh khalayak kaum muslimin. Oleh karenanya satu sinyal bagi kita bahkan Yaumal Jum'ah dinyatakan sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu, apa ya istilah kata penghulu, yang dipertuan agungkan, yang dituakan, yang dijejehkan, ya, sehingga di dalam ada yang momen Jum'ah ini menjadi satu nilai kebaikan. Bahkan di dalam pengundang baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dalam hal ini diriwayatkan wa Abu Daud an Abi Musa al-Ash'ari annahu sumi'a Rasulullah SAW, bahwasanya mendengar apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaqul, bahwasanya ngandika Rasulullah SAW, anna sa'atal ijabati, bahwasanya sesungguhnya waktu-waktu yang menunjukkan tentang nilai-nilai saatul ijabah, ma baina, di antara ayat risal imam, ketika imam
dalam keadaan dia tengah melakukan ibadah, ila antak dia sholat, sampai datang waktu dia mengerjakan sholat. Artinya ya gulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya inna sa'atal ijabati, sesungguhnya datangnya waktu ijabah di antara ketika saat-saatnya imam duduk di dalam suatu tempat majelis, yaitu dalam hal ini masjid atau satu tempat ibadah yang tengah dia akan mau melaksanakan sholat. Wa Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Umar, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah taala. Di dalam sebuah hadis yang dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaqul inna sa'atal ijabati ma baina ayatil imam illa an taqdiya shalah. Wa Ahmad wa Tirmidzi an Ibnu Umar, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allah ta'ala fisnatal qabr a'adallahu minha. Jadi ada satu nilai kebahagiaan, nilai kemuliaan, nilai keagungan atas kita umat baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana notaben di hari Jumat atau di malam Jumat timbul suatu kejadian, hal-hal katakanlah datangnya ajal, datangnya kematian, maka untuk memuliakan keagungan di hari Jumat tersebut, la yus'alu, maka tidak pernah ditanya seseorang di dalam keadaan di alam kuburnya ketika datang kematiannya di hari Jumat. Dan ini perlu di cross check dalam peribahasa kata, tidak menyalahi apa yang diucap oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para imam-imam terdahulu, ya, seperti dinyatakan oleh Imam Ahmad, dinyatakan oleh Imam Tirmidzi, daripada sahabat Ibnu Umar mengatakan seperti itu. Maka yang perlu kita cross check adalah tentang nilai pengetahuan jati diri, tentang kualitas akidah. Sebab biar bagaimanapun keistiqomahan seseorang dalam pengetahuan ilmu akidah ini menjadi nilai kekokohan, nilai kepermanenan seseorang di dalam menemukan jati dirinya kepada Gusti Allah Azza wa Jalla, menunjukkan satu nilai jati dirinya kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika semasa hidup seseorang sudah diomong, sudah dinyatakan, bahkan di dalam kitab Zubat pun diterangkan di dalam matan Zubat, awal wajibin 'alal insani ma'rifatu ilahi bil istiqamah. Yang utama dari yang awal, yang pertama dari yang pertama. Apa itu? Ma'rifatu ilahi bil istiqamin, mengenal pemahaman diri terhadap, yaitu annal asra wal asas qoblal ibadah wa ma'rifatul ma'bud wa hadhi haqiqatu makna syahadat. Karena apa ini harus kita pahami lebih dahulu? Karena apa ini kita harus pegang lebih dahulu? Karena kita paham, kita mengerti, bukankah hadirnya kita di alam dunia ini tidak semata-mata lepas begitu aja. Hadirnya kita di alam dunia ini tidak semata-mata lepas begitu aja. Dan keberadaan kita tetap dipantau, dituntun, dibimbing, bahkan diarahkan supaya kita nyambung kepada Sayyidul Wujud, yaitu Rasulullah.
Cuman karena kita tidak terkontaminasi, karena kita tidak banyak untuk mengeksploitasi diri mengenal Rasulullah, jadi dianggapnya itu ibadah dalam pengertian Islam itu hanya sebatas melakukan apa yang menjadi perintah, melakukan apa yang menjadi larangan. Sebatas itu kebanyakan dari kita kaum muslimin. Sedangkan pada mana hakikatnya kita diwujudkan oleh Gusti Allah. Kaidahnya kita adalah jaizul wujud, sedangkan Rasulullah adalah sayyidul wujud. Diamprokannya diri kita oleh Rasulullah SAW untuk memahami dan mengenali akan zat kaidah wajibul wujud, yaitu Allah. Jadi notabene biar bagaimanapun kita nggak lepas diri kita ini untuk selalu idrak kepada Rabbul Alamin, selalu dan selalu. Lailan wa naharan, sabahan wa masaan. Tidak mengenal tempat dan juga tidak mengenal waktu. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita dibawa, dirujuk untuk kembali kepada Gusti Allah. Tapi kalau kita lengah, nah ini bahaya ini. Kalau kita lengah dari arena seperti itu, maka kita akan keseret. Nah, keseretnya kita ini bisa terbawa dengan arus kemusyrikan. Bisa juga kita keseret dengan arus kemurtadan, bahkan nilai-nilai kekufuran. Fahdharuha, hati-hati kita, jauhkan, jangan sampai kita keseret oleh perkara-perkara yang membawa diri kita zulmah. Sebab yang namanya zulmah, ya kan seringkali kita munajat, memohon, meminta kepada Allah Ta'ala ba'da sholat, baik dalam keadaan sholat qiyamul lail, sholat maktubah, maupun dalam iringan doa yang lain kita munajat, memohon, meminta, ya Allahumma a'idni min kulli bala, ya Allah lindungilah aku, jauhilah aku dari segala bala. Wa a'zamul bala'in, paling gede-gede yang bala adalah zulmah. Zulmah itu apa sih? Kalau kata orang Sunda mah poek hatena, gelap mata hatinya, ya. Padahal yang membuat kita gelap itu karena jauhnya diri kita dari rahmatnya Allah. Gelapnya diri kita itu karena tidak tertancap daripada nurnya Rasulullah, jadi gelap. Nah, kegelapannya inilah membawa semua apa yang kita temukan menjadi ngeblank. Apalagi cara pola pikir kita bergantung kepada nilai-nilai khamsatul hawasi. Nilai-nilai khamsatul hawasi yang kita sebut dengan indra yang 5 itu adalah merupakan alat, isim alat. Mata, telinga, hidung, mulut, kedua tangan, kedua kaki, itu adalah merupakan isim alat sebagai kata pengantar untuk mengenali akan semua yang ada yang kita dapat dalam apa yang sudah diciptakan oleh Gusti Allah Azza wa Jalla. Apakah salah dengan cara kita melihat? Tidak salah. Apakah salah kita dengan mendengar? Itu juga tidak salah. Namun apa yang kamu lihat, namun apa yang kamu dengar, kalau notabene tidak dikembalikan oleh Gusti Allah Azza wa Jalla, justru nanti akan menyeret keaku-akuan. Itu akan menyeret tentang perkara keaku-akuan. Bukan, saya bisa melihat, bukan, saya bisa mendengar, bukan, saya juga bisa ngomong, tuh, ya. Padahal kaidahnya la tasir wa la taksis. Pada kaidah makhluk la tasir wa la taksis. Oleh Gusti Allah Azza wa Jalla tidak dimiliki tentang perkara tasir dan juga tidak dimiliki oleh Allah Ta'ala tentang masalah taksis.
Jadi yang ada pada badan kita ini kita bisa mendengar, didengarkan, bisa melihat, diperlihatkan, tahu, diberitahukan. Jadi dasarnya kita kosong, nggak punya apa-apa ini. Namanya la haula wala quwwata. Namanya la haula wala quwwata. Sering muazin mengingatkan kita, hayya 'alal shalah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Hayya 'alal falah. Itu pun sama. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Di luar bacaan atau kalimat-kalimat nada azan sama kita ikut sertakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita ikut sepakat Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita pun ikut sepakat asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun ikut sepakat menyerukan, mengiringi sebutan atau kata-kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika ngegeser dua kalimat hayya 'alal shalah, nah nggak ada yang berani tuh ngikutin hayya 'alal shalah. Dia berpaling, dia berbalik, bahkan menyebutnya pun menjawabnya la haula wala quwwata. Kemudian hayya 'alal falah sama. Dia tidak sepakat itu, dia kembali kepada la haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Dikembalikan lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia ikut Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah. Dia kembali la ilaha illallah. Nah, adanya kata-kata hayya 'alal shalah dijawab dengan la haula, kemudian adanya kata-kata hayya 'alal falah diikut sertakan juga dengan jawaban la haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Karena kata-kata salat dan juga kata-kata hayya 'alal falah itu notabene kalau kalimat pertama dengan kalimat kedua ketika sampai akhir itu menunjukkan, yaitu nada-nada di dalam menunjukkan tentang akidah. Giliran hayya 'alal shalah mari kita salat, hayya 'alal falah mari kita menuju kebahagiaan Kristen. Di sini kita nyerahkan. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Karena kita tidak dimiliki taksir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya mengkontaminasi, mengerti paham tentang keadaan kalimat la haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim, bahkan di dalam Ratibul Attas. Di dalam Ratibul Attas itu ada kalimat bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, asyara marrat ucap sampai 10 kali balik gitu. Nah, itu adalah nilai konsekuensi di dalam sifat Rahman-Nya Allah dan juga Ar-Rahim di dalam sifat Rahim-Nya Allah Ta'ala. Ma bainar Rahman wa bainar Rahim, yang terbagi atas iringan karunia Allah yang ditumpahkan di alam dunia dan juga di kelak nanti dijanjikan di akhirat, kita pun tetap kaidahnya la haula. Sedangkan kullu ni'amin, semua segala nikmat-nikmat Allah yang diturunkan oleh Allah dengan sifat Rahman-Nya itu hanya 1% di alam dunia. Sedangkan 99%-nya kalau nanti dijanjikan di akhirat. Tapi 1% dari sifat Rahman-Nya Allah aja itu udah sabar-sabar gitu ya.
Dari semua karunia nikmat Allah yang 1% dari sifat nilai rahmannya Allah Ta'ala, itu aja udah seabrak-abrak ini kita menikmatinya ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah mengkaruniai semua segala karunia-Nya di alam dunia. Wa in ta'uddu, coba kamu tenggelam di dalam kenikmatan Allah Ta'ala, la tuhsuha. Oleh karenanya, untuk dapat kita mensyukuri akan semua karunia Allah Ta'ala, kamu tenggelam di dalam lautan kalimat thayyibah. Semua yang sudah Allah ciptakan alam semesta ini, yang dijadikan satu iktibar, ya, itu tidak ada lain, yaitu bahasa lautan, ya, yaitu bahasa lautan. Seperti apa? Digambarkan la ilaha illallah bahrun bila sahil. La ilaha illallah bagaikan lautan yang tiada tepian. Wa Muhammadur Rasulullah fasamidu. Sedangkan Muhammad Rasulullah bagaikan hanya tetesan, ya jauh banget. Laut yang seabrek-abrek, dan di situ Muhammad Rasulullah hanya sebatas tetesan dari lautan yang luas. Tapi ini dibalik. Wa Muhammadur Rasulullah SAW bahrun bila sahil. Dan Muhammad Rasulullah SAW itu bagaikan lautan yang tiada tepian. Wala ilaha illallah. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Nah, kita harus paham tentang pengertian isbat risalah. Kalau di dalam pengetahuan ilmu akidah tidak lepas dengan wajib mustahil jaiz, yang bagiannya hanya terbagi menjadi 4, nafsiyatun, salbiyatun, ma'ani, maknawiyatun. Kalau dibahas dalam satu ucapannya adalah wujud bangsa nafsiyah, idam bako bangsa salbiyah. Ya, kudrat iradat ilmu hayat sama basar sampai dengan kalam. Kemudian maknawiyahnya qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakallimun. Sedangkan pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW sidik, amanah, tabligh, fatona. Biar kata sidik, amanah, tabligh, fatona itulah yang menjadi kesempurnaan untuk kamu memahami tentang kalimat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah pada kaidah penjelasan syahadat tauhid. Makanya biar bagaimanapun boleh-boleh saja. La ilaha illallah bagaikan lautan tiada tepian. Tapi kan akal kita mikir, kalau kita mandangnya dari tepi laut, kita memandang dari tepi laut, menjorok ke tengah laut, itu nggak ada tepian, ada laut. Coba kita berenang ke tengah sedikit, atau naik perahu deh, naik rakit, naik sampan, atau naik jukung, atau naik perahu deh. Kita ke tengah deh, jaraknya lebih kurang 2-3 kilo atau 1 kilo, kita berbalik ke perahunya. Tuh ya, tepiannya kelihatan. Tuh. Makanya memasuki 2 sifat dalam pengertian syahadat tauhid dan juga syahadat Rasul. Nah, kita sangat erat sekali bergandengannya dengan syahadat Rasul. Kita lebih erat terhadap nilai gandengan kepada syahadat Rasul untuk mentasdikan terhadap syahadat tauhid. Sebab biar bagaimanapun tidaklah kita akan mengerti tentang Allah tanpa lisannya Rasulullah. Kita tidak akan mengerti tentang sifat dan fi'ilnya Allah Ta'ala kalau kita sendiri nggak mengerti tentang yang ada pada Rasulullah. Maka Rasulullah mengayomi, Rasulullah menuntun, Rasulullah membina, dan juga Rasulullah mencetak
kadar-kadar keimanan atas kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya permanen akidahnya. Kalau kita sudah permanen akidahnya, masya Allah, ya. Apapun yang kita hadapi dalam hal ihwal tentang duniawiyah ini, apapun yang kita temukan tentang hal ihwal di dalam dunia ini, yang kita tahu notaben dunia itu sudah diomong. Az-dunya mata'ul ghurur, az-dunya'u la'ibun wa lahwun. Dunia ini apa yang kita temukan selalu membuat kita keberadaan kita bingung, keder, galau, resah, risah dan lain sebagainya. Memang dunia itu seperti itu adanya. Ya. Dia adalah merupakan fata morgana. Kalau kita tidak menyelami tentang syahadat Rasul, kita tidak akan nyaman hidup di alam dunia, akan gelisah, akan menemukan nilai-nilai apa yang kita temukan karena dunia tersebut adalah jebakan semata. Oleh karenanya berbeda pandangan atas orang yang beriman dan juga pandangan atas orang yang memang aurat nafsunya besar di dalam memandang dunia, ya masing-masing memiliki benua yang berbeda karena kita sudah isbat. Karena kita sudah isbat, sudah ngaku, sudah berpihak. Seringkali kita ucapkan, seringkali kita ikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ini selalu kita bawa, kita selalu ekspektasi, selalu kita ikrarkan untuk membentengi jati diri kita, karena itu ada keberpihakan diri kita, keterlibatan atas pengakuan diri kita kepada nilai-nilai yang mulia. Tiba-tiba kita keluar dari kaidah yang tadi, kita keluar dari pengertian yang tadi. Apa kita nggak keserempet itu? Pasti keserempet. Oleh karenanya perjalanan kehidupan atas kita orang-orang yang beriman tidak lepas, dan itu dituntun oleh syariat Islam yang membawa kita untuk selamat. Memang begitu, ya. Pekerjaan ada orang alim, ada pekerjaan orang soleh. Alim sama soleh beda ini. Jangan diadu antara alim dengan soleh. Ya. Alimun, alimani, ulama, notabelnya adalah tentang keilmuan, itu alim. Tapi kalau soleh, bagaimana dengan soleh? Soleh itu adalah keidrokan hati jiwa raganya itu kepada Gusti Allah. Makanya ketika orang memandang alim dengan ketika orang memandang soleh, mari. Pernahkah kita dirujuk dengan kalimat, coba kamu datang ke orang alim, coba kamu datang ke orang soleh. Ya. Kita kadang-kadang suka nyamain itu. Suka nyamain antara kata alim dengan kata soleh. Sedangkan merujuk di dalam nilai-nilai kita ziarah, katakanlah kita ziarah, ya, ke tempat-tempat yang mulia, para keramat yang orang soleh. Itu kita kan nyebutnya keramatnya orang soleh, tidak menyebutkan keramatnya orang alim, tapi keramatnya orang soleh. Oleh karenanya notaben sebutan atas orang soleh yang idrokiyahnya itu tidak putus dan tali sambungnya langsung nyambung kepada Gusti Allah. Dan kita sangat amat disarankan untuk banyak memohon meminta doanya orang soleh, sampai-sampai kita dielus tuh, ya, sampai-sampai kita dielus. Nah, Bapak doakan ya supaya kamu jadi anak soleh. Ini kan satu fakta, satu pembuktian. Ini anak nggak dielus, nah supaya kamu jadi alim ya, enggak. Ya, yang dielusnya nak supaya kamu jadi anak soleh. Ya.
Dan juga di dalam al-hadis baginda Rasulullah SAW dia ngomong iza mata ibnul Adam inqata amalu. Di mana regenerasi Bani Adam inqata terputus, dalam bahasa kata meninggal dunia. Ya, bagaimana sih orang meninggal dunia? Ya, nggak tua, nggak muda, nggak kecil, nggak sebaya, nggak laki, nggak perempuan. Idza mata ibnul Adam inqata illa min salas, kecuali yang nyangkut 3 perkara pada dirinya. Siapa? Waladun shalihun. Ya, adalah waladun salih. Wa ilmun yuntafa'u bih, dan juga nilai kandungan ilmu yang berkah manfaat. Ya. Sedekahun jariyatun, dan sedekah yang mengandung nilai kesempurnaan, jariyahnya keterima oleh Gusti Allah Azza wa Jalla. Nah, kadang-kadang dengan kata-kata yang begini-begini ini kita kadang-kadang keliru memahaminya ya. Kalau alim menunjukkan sifat keilmuan, artinya orang ini ngerti paham tentang syarat dan rukun, namanya alim. Orang yang mengerti tentang syarat dan rukun dalam kebijakan amaliyah namanya alim. Dan kita diperintah untuk berguru kepada orang alim. Diperintah coba kamu datang ke kiai, coba kamu temuin ustaz, coba kamu ngaji, ya. Berarti nasabahnya kembali kita kepada orang alim supaya dieksploitasi tentang keilmuan. Tapi untuk idraknya kita kepada Gusti Allah, untuk idraknya kita kepada isbat risalah Sayyidul Wujud Rasulullah, nah itu peranannya itu adalah masuk ke arena soleh. Ya, arenanya adalah arena soleh. Nah, soleh inilah yang menyambungkan tentang kepastian, yang menyambungkan tentang keidrakan orang-orang yang berilmu dan yang beriman kepada Gusti Allah. Tuh, ya. Sebab masalah ilmu benar diomong oleh baginda Nabi Muhammad, annal ulama miwarasan. Ulama adalah pewaris. Bahkan Al-Quran pun ketok palu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mereka yang memiliki jati diri yang tangguh, yang kokoh, tidak melebih-lebih, tidak mengurang-urang, sebagaimana yang diukur oleh para ulama tentang keilmuannya yang didapat dari Rasulullah melalui ulama dan anak tangga ketemu para sahabat. Yakhsyallaha min ibadah, dialah adalah ulama. Tapi Nabi juga ngewanti-wanti, tuh aneh ini. Ulama dinyatakan warisan Nabi, tapi Nabi juga ngewanti-wanti kepada umat jangan sampai umat keamprok, kejebak, terbawa arus kepada ulama su. Aneh ini kalimat ini. Nabi angkat satu kata ulama jadi pewaris, tapi Nabi juga angkat satu kalimat untuk kewanti-wanti, tapi tidak menyentuh dengan kata-kata soleh, ya, tidak menyentuh. Ibarat kata begini, ini akhafu li ummati, tuh aku takutkan terjadi pada umatku yang mana mereka kumpul kepada ulama su, tapi tidak dinyebutkan kepada orang-orang soleh yang su. Nggak ada. Orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang kholisan mukhlisan. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddi. Ya. Wa ma umiru, tidaklah mereka aku tegakkan, aku perintahkan di dalam perkara nilai konsep ibadahnya, ya, diterangkan di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddi.
mukhlis lahuddin, dalam nilai-nilai ketangguhan, keyakinan, kekokohan, kepermanenan di dalam akidah. Tegasnya orang yang duduk pada nilai kata-kata soleh itu adalah menegakkan panji-panji akidah. Jadi orang yang menegakkan panji-panji akidah adalah orang soleh. Yang memang orang soleh itu sudah tertulis di dalam wal asri. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salih. Mereka yang notabene sudah menjadi talazum, yang saling mengikat bagaikan manis dengan gula, mengikat asin pada garam, mengikat merah kuning hijau pada biru, mengikat. Nah di sini kata-kata mengikat sangat kuat dalam pengertian talazum, itu nggak dipisah. Jadi allazina amanu wa amilus sholeh, dan nilai-nilai soleh ini tidak lepas dari pengertian dirinya tentang keilmuannya melalui konsep ilmu ladunia. Ya, melalui konsep ilmu ladunia. Bahwa kalau tidak, nah disinilah ikhwan jamaah rahimakumullah, perlu kita dasari di dalam perjalanan ibadah ini memang pelik. Karena apa dikatakan pelik? Ya kita kembali, sebab yang kita ibadahkan ini bila jismin, bila jirmin, tidak ada jirimnya, tidak ada jisimnya. Kamu tetap kaifa ta'budu ma lam ta'riful ma'bud. Bagaimana konsep kamu ibadah kepada Gusti Allah yang Allah itu bukan jirim, bukan jisim. Kalau tidak melalui konsep Rasulullah, kalau tidak mengalami pengertian keilmuan yang disambut oleh Rasulullah SAW, kita tetap bingung dan keder sampai-sampai kita berharap memohon meminta syafaatil uzma Rasulullah. Kita meminta untuk mendapatkan anugerah rahmatnya Allah dalam merupakan syafaat. Kalau kita mintakan syafaatil uzma Rasulullah kelak nanti di yaumul qiyamah. Lah, kata-kata yaumul qiyamah itu dianggap setelah kita mati kali, bukan. Yaumul qiyamah itu kita mengharap syafaat Nabi bukan kelak nanti kita udah terlepas ruh dari jasad, bukan. Masih kumpul jasad dan ruhnya kamu. Nah, disitulah kamu berharap meminta syafaat. Lah kalau kamu tidak meminta syafaatil uzma, ilmu nggak kebuka nantinya ini. Kamu diberi paham pelajaran, kamu diberi mengerti dengan petunjuk ilmu. Kalau tidak terbuka syafaatil uzmanya Rasulullah, kita bebel, nggak kebuka itu. Jadi kalau bahasa kata yaumul qiyamah itu dalam kategori yaum melibatkan detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, itu disebutnya yaum. Kiamat itu adalah pakewu. Dalam bahasa kata pakewu diisyarahkan. Andai kata orang dalam keadaan sakarat, itu masih kumpul itu jasad sama ruhnya masih kumpul. Masa orang sakarat jasad sama ruhnya nggak kumpul? Kumpul ya. Tapi maniatul jam'i kumpul tapi tidak nyatu. Ada maniatul khulu, ya belum terpisah, tapi dia juga nggak nyatu, ya. Maniatul jam'i dan maniatul khulu itulah diambil contoh dalam keadaan orang tengah sakarat. Gambaran tengah orang dalam sakarat itu nggak berfungsi. Khamsatul hawasi, ya. Ada mahsusat, ada makulat. Nah, maksusatnya ini nih ya, maksusatnya ini yang disebut khamsatul hawasinya nggak berfungsi.
Orang dalam keadaan sakarat itu nggak berfungsi, mata melotot, tapi nggak tahu apa yang dipelototin. Kuping ada, ketika orang ngomong seakan-akan nggak terdengar, memang nggak kedengar. Diajak ngomong, melongkok, coba perhatiin orang sakarat. Nah, dalam detik-detik keadaan begitu, maka harapan yang disebut minta syafaatil ummah pada yaumal qiyamah itu prakteknya dalam keadaan sakarat satu. Yang kedua, bukankah kita pengen hidup ini ya katakanlah ketemu mahligai? Bukankah kita hidup ini kepengen ketemu mahligai? Kalau orang kerja, dagang, bisnis, usaha yang nilai-nilai katakanlah hasil usahanya, kerja, dagang, tani dan lain sebagainya supaya berkah berlimpah menjadi kehidupan bagi kehidupan yang dia alami dengan segala kenikmatannya gemah limpah loh. Jina itu juga mengharap syafaatil uzma Rasulullah. Mana ada ceritanya orang susah pengen capek, pengen susah, pengennya ketemu mahligai. Termasuk orang belajar. Kita belajar, pindah orang, pindah ustadz, pindah guru, pindah pondok, pindah majelis, lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini, umpama. Tapi nggak ada syafaatil uzmah dari Rasulullah, ilmunya nggak kebuka itu. Jadi membahasakan syafaatil uzmah bukan kisah orang itu mati dulu. Mana ada sesuatu kita kasih, roh ya roh, jasad ya jasad, ya nggak bisa. Sesuatu yang kita terima jisman wa rohanian dalam keadaan satu tubuh menerima ada jasad ada rohnya. Dalam satu tubuh ada jasad ada rohnya, serah terimanya pantas. Serah terimanya pantas. Nah ini serah terima syafaatil uzmah, jasad dipendam di budi dharma, ruh ngawang-ngawang di alam arwah, ya otaknya juga nggak nyambung, ya. Jadi bahasa mengharap syafaatil uzmah baginda yang mulia Nabi Muhammad, jasad sama ruh kumpul dalam satu fisik. Serah terima itu mesti komplit. Masa serah terima nggak ada jasadnya, ruhnya ngewer-ngewer, ya nggak bisa. Sering kan kita berharap. Mari bapak-bapak kita demankan, kita biasakan, kita cintakan, kita dawamkan, kita bersalawat kepada baginda yang mulia, amin. Supaya kita nanti di akhirat kita disyafaatin. Ini namanya tabrak lari. Kan kalau kita ngeliat kejadian taruhlah di jalan raya nih, ada motor ditabrak mobil, jebret, kabur mobilnya, kan tabrak lari namanya. Ada orang jalan, ya, entah keserempet, entah ketabrak, yang ditabrak kejungkel balik, ya, sampai ada palanya pecah, dihantam ban kontainer, ya. Tapi pelakunya kabur, namanya tabrak lari. Kita nggak kepengen ada ustadz, ada kiai tabrak lari. Kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah, ya, nggak dijelasin. Jadi zamannya empot. Dia ngedengar ucapan kalau Allah Ta'ala, dia dengar ucapan kalau Rasulullah, tapi nggak paham. Nah ini namanya tabrak lari ini. Ustadz kiai berdalil, tapi nggak ngejelasin, namanya tabrak lari. Menjelaskan syafaatil uzma baginda Nabi Muhammad, tapi sebatas kelak nanti kita berharap syafaat Nabi di yaumul qiyamah. Ini tabrak lari ini namanya ini. Tinggal umatnya ngap seperti apa dia yaumul qiyamah mendapat syafaatnya. Tuh. Kan bingung orang. Ya. Serah terima itu harus komplit, ada jasadnya, ada rohnya. Ya kamu terima syafaatil uzma dalam bentuk apa? Kamu dalam keadaan sakarat, semoga adanya syafaatil uzma terucap kalimat man qala fi akhir hayati la ilaha illallah dakhala jannah. Itu kamu berharap syafaat. Kedua, kamu dalam keadaan kebutuhan apa?
saya lagi belajar Pak Habib, tapi otak saya bebel, susah. Wasilah kamu sama Sayyidil Wujud, sama Rasulullah, minta dibukakan futuh, diberi paham ilmu. Nah di situ Nabi memberikan syafaat. Aduh, usaha begini-begini aja nih, wala motor, wala rumah nggak kebeli, apalagi mobil mewah. Capeknya doang usaha. Kamu berharap minta syafaatil ilmu Rasulullah, wasilah kepada Sayyidil Wujud, ya Rasulullah. Nggak kurang-kurang saya malam tahajud, nggak kurang-kurang saya zikir membaca salawat. Berilah hambamu ya Allah melalui Rasulullah dengan syafaatnya tuh. Masa iya sesuatu kita kasih cuma rohnya doang, jasadnya nggak ada. Kalau ada itu namanya kirim arwah. Kalau yang begitu-begitu namanya kirim arwah. Al-Fatihah khususun ila ruh fulan bin fulan wa ala jamil arwah fulan min ahlil kubur. Baru benar itu. Tapi kalau syafaatil uzma itu harus dijogrok jisman wa ruhanian, jirim jisinya memang ada, serah terimanya juga makmum. Jangan ini cerita tentang syafaatil uzma ditongkronginnya di yaumul kiamah, lah zamannya keder. Yang kayak mana sih syafaat Nabi itu di yaumul kiamah ya? Kita kan udah nggak pakai jasad, cuma rohnya doang, ini gentayangannya rohnya ini ya. Nah, kan ada kan tayangan film Ruh Gentayangan. Dan kita bingung itu nafsi dan ruh gentayangan bagaimana sih? Ya, takut. Kenapa? Rohnya gentayangan bersama iblis. Ya macam-macam ini. Menafsirkan bahasa ruh gentayangan. La ilaha illallah. Kita ini orang Islam. Nabinya sudah diomong, Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Masa iya Nabi berkata bohong? Ya. Kemudian bagaimana? Di luar kaidah zat wajibul wujud perkaranya enggak jelas, tapi sudah diomong. Ya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, jelas tuh. Ya. Jadi ya kalau perkara urusan agama itu bukan perkara yang samar, perkara yang jelas urusan agama. Makanya di luar kaidah pengertian agama ya samar-samar itu ya. Oleh karenanya kembalilah kita ke alam fitrah, temui Rasulullah SAW supaya kita hidup dalam keadaan tidak berbayang ya, supaya kita hidup dalam keadaan tidak berbayang atau menjadi bayangan. Jadilah kamu seperti orang yang memiliki jati diri yang permanen, yang kokoh, yang tangguh. Nah, untuk bisa menjadi nilai permanen yang kokoh, yang tangguh, lantas bagaimana konsepnya? Udah nggak ada jalan, ikuti Sayyidil Wujud Rasulullah. Aduh, kita kan nggak ketemu zamannya. Kalau sama Muhammad bin Abdullah, kamu betul nggak ketemu zamannya. Tapi dengan adanya Muhammad Rasulullah, kalau Muhammad bin Abdullah kamu nggak ngalamin zamannya. Tapi kalau Muhammad Rasulullah, jangankan lagi di masa hidup kita, 1000 tahun andai kata ada kepastian regenerasi keturunan kita diberi hidup oleh Gusti Allah, tetap nyambung kepada Muhammad Rasulullah. Tuh makanya perlu untuk pemahaman tentang kalimat syahadat Rasul. Kalau nggak ketemu tentang pengertian kalimat syahadat Rasul, akhirnya ini kehidupan mantap ini. Akhirnya kehidupan ini mantap, mentok. Ya, bagaimana saya mau dapat ilmu? Orang udah putus nabinya tuh. Kan nabinya putus, kan nabi meninggal 14 abad yang lalu tuh. Dia anggap keilmuan itu seakan-akan tidak memayungi zaman. Ilmu tetap memayungi zamannya. Oleh karenanya perlu kita kembalikan tali penguat, tali pengikat agar perjalanan kita ini menjadi permanen.
mempermanenkan perjalanan dalam keimanan kehidupan yang kita jalani ini, yang diperjalankan hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lepas dengan konsep kaidah zat wajibul wujud dalam pengertian hukum wajib, mustahil, dan jadi. Sudah nggak ada jalan, udah nggak ada pintu, udah nggak ada harapan, ya. Udah nggak ada jalan, nggak ada pintu, nggak ada harapan. Kalau kita pengen menerpa perjalanan keimanan kehidupan dalam penuh keyakinan supaya selamat, ya. Mudah-mudahan, ya, kita selalu mendapat iringan rahmat taufik hidayah. Sebab kita sudah memasuki di dalam bulan Jumadil akhir ini. Jumadil ula udah lewat, memasuki Jumadil akhir, habis akhir Rejab, berjalan Rejab Ramadan, dan libur lagi kita ketemu Syawal gitu ya. Nah, oleh karenanya mari kita pacu waktu ini untuk kita menggeluti pemahaman ilmu, dan kita masih memasuki dalam pengertian bab sholat Jum'ah. Jadi kata-kata Jum'ah yang kalau kita ambil urutannya Ahad, yaitu hitungan hari pertama, Isnin, kedua Rabu, Selasa, Rabu, kemudian Khamis, dan kembali Sitah. Namun Sitah ini tidak dalam hitungan angka, tapi dikembalikan kepada notaben Jum'ah. Antara Jum'ah dan Sabtu, nah ini kita mesti paham nih, kenapa Jum'ah dan Sabtu yang menjadi satu nilai reaksi dunia, ya. Sebab orang-orang Yahudi tuh, di dalam Al-Quran yang diangkat polemik regenerasi umat manusia itu dua. Satu dari kalangan Bani Hashim, kedua dari kalangan Bani Israel. Bani Israel notabene hari Sabtu. Bagi kita Bani Hashim sebagai apa kalau istilah kata penghulunya, ya. Penghulu umat itulah Bani Hashim. Penghulu umat yang beriman kepada Allah adalah Bani Hashim. Penghulu atas umat yang tidak berpihak kepada Bani Hashim adalah Bani Israel. Israel itu adalah hari Sabtu. Makanya antara Jumat dan Sabtu tidak dalam pada hitungan angka. Coba Jumat itu musikan sitatun itu, tapi kita mentok sudah masuk Khamis, Jumat. Sudah masuk Khamis kan musikan sitah. Habis sitah Sab'ah, kan begitu. Sabtu itu musikan Sab'atun, tapi enggak, tetap aja Jum'ah sekalipun hitungan angkanya adalah sitatun, sedangkan Sabtu sekalipun hitungannya Sab'atun, tapi tetap menjadi kaidah sebutan Jum'ah yaumal Jum'ah wa yaumas Sabt. Karena di dalam notaben Al-Quran dinyatakan dua momen kehidupan yang menjadi Mahabharata. Kita kalau melihat perfilman orang Hindu, ada dua Mahabharata dalam arti kata Pandawa 5 dan kaum Kurawa, ya. Kaum Kurawa ini kaum perusak. Kaum Kurawa adalah kaum perusak, digambarkan dalam Al-Quran adalah kaum Bani Israel. Notabene hari keagungannya adalah Yaum Sabat. Sedangkan Pandawa 5 dalam pewayangan Hindu Mahabharata, kalau bagi kita Islam adalah kaum Bani Hashim, yang memang notabene harinya itu jatuh pada hari Jumat, sampai itu Jumat dikeramatkan, sampai Sabtu juga dikeramat, tapi bukan oleh kita kaum kebaikan, ya. Jadi ketika orang sudah masuk antara Jumat dan Sabtu itu berdampingan, makanya kancah dunia, kalau bicara kancah dunia ini nggak pernah akan akur. Dia berdampingan tapi tidak akur. Antara Sabtu sama Jumat atau Jumat sama Sabtu itu berdampingan itu, tapi nggak pernah akur. Karena apa? Karena sudah diriwayatkan turun Nabiullah Ishak, putra daripada Nabiullah Ibrahim, yang memang benar satu kandang. Kenapa dikatakan satu kandang? Ibrahim punya bini Siti Sarah, Ibrahim punya bini Siti Hajar, satu kandang tapi enggak akur.
Dari Siti Hajar menurunkan regenerasi datang ke Bani Arabiyah, nanti jatuhnya kepada Nabi Muhammad, Bani Hashim. Sedangkan daripada putra Nabi Ibrahim yang dari Siti Sarah itu Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak itu kalau dia itu buat cara pewayangan orang Hindu Mahabharata itu kaum Kurawa, perusak. Ya, yang memang di dalam simbolnya itu adalah kalangan mereka, yaitu yang disebut dengan Bani Israel. Bani Israel sudah diucap, sudah diomong Bani Israel di dalam Al-Quran. Nah, ini dekat tapi tidak akur. Sampai-sampai ini dunia nanti rusaknya dari situ. Ya, jadi ngutak-ngatik urusan dunia ini nggak bakalan rapi sekalipun regenerasi keturunan yang diberikan melalui PBB dengan gonta-ganti sekjen PBB bicara tentang dunia nggak bakalan akur. Toh andai kata akur cuman istirahat doang sebentar. Kayak kita nonton film di bioskop, kan ada kan intermissionnya, istirahat sejenak, tapi kan film lanjut lagi. Penonton dipersilakan duduk rapih lagi. Ya. Nah, dunia pun berkembang sampai akhir zaman seperti itu. Makanya kita digiring, farji, kembali kamu ila Rabbi, kepada Allah. Jadilah kamu sebagai pelaku pemeran yang kamu tidak terlibat di dalamnya itu. Jadilah kamu pelaku pemeran tapi tidak terlibat di dalamnya. Apa? Kamu khilwat, kamu ujlah. Bukan hijrah, ujlah. Sekalipun kamu ada di dalam keramaian, tapi hati kamu ujlah. Az-zahir ma'al makhluk wal batin ma'al haq. Hidup terserah bebas kepada dengan siapa saja, tapi wal batin ma'al haq. Urusan akidah kita, batin kita kepada Gusti Allah Azza wa Jalla, supaya kita aman, nyaman, selamat, jauh dari pengertian Tuhan yang keliru, jauh dari pengertian yang keliru dari isbat risalah. Karena gambaran dunia udah begini ini ya. Kalau kita ngelihat di TV, ngelihat di YouTube, panoramanya macam-macam. Yang urusan musibah, badai, malapetaka, bencana alam, belum lagi korupsi, para koruptor, ya, para pembegal nasab dan lain sebagainya. Banyak cerita dongeng, ibarat kata. Angkat diri kamu, ujlah kamu. Kamu ujlah, bukannya hijrah. Kalau hijrah kemana kita? Al-bilad-biladullah wal ibad-ibadullah. Di mana kamu duduk di bumi Allah. Dengan siapa kamu bersama, itu pun adalah makhluk Allah. Tapi yang ada apa? Ujlah. Mengujlahkan hati, jiwa, raga kamu, notabene khilwat bersama Gusti Allah, bersama Kanjeng Rasulullah, biar aman, nyaman, gemah lipah loh jinabi, amin. Allahumma ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina wa barakatina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya rabbana karim bil haqqil Fatihah wa silil Fatihah bi karamatil Fatihah. Allahumma ya faridal hammi, Allahumma ya kashifal ghammi, Allahumma ya man li'abdi ya ghafir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya rahman, ya dafi'al bala rahim. Allahumma aftah lana ya rabbal futuh wa ridha wa rahmah. Allah yatina alim nabi'a wa qil lana wa khtim lana ya rabbi husnul khatimah wa alif fil afiyah sallallahu wa Allah fatina fid din warzuqna wa ahlan bil alifin. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman syari fi ridak wa la tawallina waliyan simak wa la tad'alna mimman halaba amal wa asyak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ya karim atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.